Oke guys, oke guys, persiapan dulu untuk di YouTube dan Facebook. Oke guys, kita masuk ke podcast 105. Di podcast 105 ini saya ingin menjawab pertanyaan yang dibuat oleh marketing Mas MO, Chief Marketing Officer remoteworker.id, Mas Edwin. Mas Erwin. Mas Erwin itu kemarin ngebuat post yang membuat saya terkesan juga, yaitu dia mengatakan, wait up. Beliau mengatakan sebentar. Beliau mengatakan seperti ini. Terus saya setup dulu. Oke. Beliau mengatakan, apa sih kesalahan terbesarmu dalam remote work? Nah, ini saya baru nyadari, saya benar-benar memang punya kesalahan dalam remote work. Kesalahan seperti ini. Jadi, di remote work, kalau kamu ngelihat performa saya, coba kita lihat dulu di situs yang namanya upwork-jogja.com. Let's see. Oke. Teman-teman bisa yang punya Upwork bisa nyoba di upwork.aijogja.com. Bisa ngelihat tampilan grafiknya dan kamu akan bisa ngelihat kesalahan saya itu apa. Oke, saya gabung di Upwork itu hitungannya baru ya. Tahun 2010, right? Tahun 2020, oke. 2000. Tahun 2010 saya kenal Upwork. Kenal Upwork ini di 2010 lewat teman yang namanya Mas Aditya Agustiana. Dan di sini saat itu saya punya pilihan sebenarnya. Di awal 2010, bukan 2010. Right, benar 2010. Di 2010 itu saya dapat pilihan ngantor atau coba menjalani yang dijalankan Mas Aditya. Oke, kesalahan saya apa? Kesalahan saya itu saat di 2010 saya memilih kerja kantor. 2011 saya kerja di Gama Tekno 9 to 5 dan saat itu gaji saya di Jogja tahun segitu 1,5 juta per bulan. Saat itu saya sendiri ya, saat itu saya baru kondisi awal nikah, rasanya udah gede banget, udah mencukupi banget rasanya saat itu. Tapi ya karena kebutuhan berkeluarga semakin naik, ternyata saya sadari gaji 1,5 juta, meskipun di Jogja itu sekedar cukup untuk bayar kos, makan dan sudah. Kita nggak bisa melakukan hal lebih dari itu. Nah, di tahun 2010 sebenarnya saya sudah dapat sama Mas Aditya itu, dulu namanya Odes ya. Coba kalau saya buka Odes dia muncul nggak? Odes. Sekarang namanya Upwork. Dulu dia namanya Odes. Dulu Upwork itu namanya Odes. Saat Upwork namanya Odes, saya sudah dilihatin sama Mas Aditya. Mas Aditya bilang, "Mas kok ini loh ada job, ada situs untuk kita kerja freelance." Cuma saya nggak begitu yakin aja. Kenapa? Karena saat itu mindset saya adalah mindset orang yang bekerja di kantor. Mindsetnya itu apa? Yaitu mindsetnya ya sekedar mana ada sih orang dapat uang dengan hanya bekerja di situs internet. Saat itu ya tahun itu masih nggak paham banget. Kenapa? Karena saat itu saya juga punya perasaan yang sama sih, pemikiran yang sama bahwasanya kalau kamu kerja di kantor, sistemnya jelas, gedungnya ada, HRD-nya ada, direkturnya ada, teman-teman kerja kelihatan jelas. Ya makanya itu kerja semua seperti itu. Yaudah saya berangkat tuh. Setahun saya kerja di sana di kerja kantoran di Jogja. Nah kemudian di akhir sekitar hampir setahun kontak lagi sama Mas Aditya. Saya lihat
saya tuh sudah mulai ada Facebook ya. Saya lihat, wah Mas Aditya sudah bisa beli MacBook ya. Zaman itu kan kayaknya MacBook itu keren banget dah. Jadi saya terkesan karena hebat juga ya, benar-benar bisa dapet job ribuan dolar per bulan dari cuman sekedar situs internet. Saya pikir seperti itu. Cuman dari sekedar situs internet. Kok bisa ya? Nah, itu saat itu baru di tahun 2011 baru saya mulai coba-coba. Nah, nih 2011 saya sudah mulai coba-coba. 2011 saya mulai coba-coba. Ternyata bisa dia menghasilkan uang dari internet lewat Upwork, sistem kerja remote work. Itu dapat angkanya sudah jauh melebihi gaji saya yang 1,5 juta itu, ya kan, 1,5 juta. Ini $235 itu berarti ya hampir 3 jutaan. Nah, jadi kalau teman-teman pengen tahu apa sih kesalahan terbesar saya dalam remote work, pertama adalah tidak percaya bahwasanya remote work bisa menghasilkan ribuan dolar per bulan hanya dengan bekerja dari rumah. Itu kesalahan terbesar saya. Dan kesalahan selanjutnya adalah saya menunda-nunda waktu untuk mempelajari remote work dengan serius. Itu kesalahan terbesar yang kedua. Terbesar cuma satu ya. Kalau lebih kamu diurutin, yang terbesar setelah itu adalah saya menunda waktu. Jadi saya saat itu setelah saya sudah tahu bahwasanya remote work itu, sudah tahu remote work, saya nggak percaya, kesalahan pertama. Kemudian setelah saya tahu, saya baru mencoba. Jadi kesalahan saya sudah bertambah 2, yaitu saya menunda waktu untuk mempelajari remote work. Nah, begitu saya mempelajari, apa akibatnya? Akibatnya saya langsung bisa dapat job remote work. Nah, teman-teman, kesalahan ketiga apa? Kesalahan ketiga adalah saya tidak fokus. Oke, saya tidak fokus. 2012 saya dapat tawaran kerja di PBB. Nah, itu karena tawarannya dari PBB, jadi rasanya kalau mau ditolak enggan banget ya ke Jakarta. Dari Jogja saya jadi PJK, pegawai pulang Jumat kembali Ahad. Yaitu saya tinggal di Jakarta, akhir minggu pulang dan ya liburan melihat anak istri di Jogja selama 2 hari. Nah, ini kesalahan kedua saya, yaitu saya nggak fokus. Saya sudah tahu udah dapat uang, tapi dapat godaan yang lain, saya pindah yang lain. Padahal saya di Jakarta juga nyesel banget. Kenapa? Karena saya baru tahu gimana rasanya melihat anak tidak tumbuh kembang. Anak saya kedua, Kavi itu, saya tidak benar-benar mengawasinya tiap hari. Kenapa? Karena saat setahun ini saya di Jakarta. Jadi tahu cuma akhir bulan. Sampai sekarang saya masih nyesal kalau ingat ya. Karena saya yang pertama, Alfat, itu saya benar-benar dari dia jebrol sampai bisa ngomong, bisa ketawa yang pertama, saya ngawasi. Nah, ini kesalahan saya yang ketiga, yaitu saya nggak fokus. Nah, teman-teman, jadi kalau kamu mendengar podcast ini atau mendengar tentang remote work, jangan cuma mendengar. Kalau kamu pasti percaya sudah. Saya yakin kamu sudah percaya. Kenapa? Karena untuk remote work saya sudah sering melakukan podcast atau live streaming atau juga story. Untuk percaya, kamu pasti sudah percaya. Tapi jangan melakukan kesalahan kedua, yaitu menunggu-nunggu waktu. Ini sudah tahun 2020. Besok sudah 2021. Kalau kamu diamin aja, tiba-tiba 2025. Percaya deh. Dan kamu masih aja, coba aku dulu remote work. Saya juga ya saat tahun 2010 ini, saya kadang-kadang mikir, andai di 2010, saya itu sudah mulai fokus, sudah mulai mencoba remote work, pasti hasilnya akan lebih bagus lagi. Itu pasti kan. Nah, tapi ternyata saya nggak bisa. Saya baru mulai 2012, saya baru mulai 2011 malah nggak fokus, keluar dari Jogja ke Jakarta. Nah, dari 2013 saya baru mulai serius. Apa akibatnya? Begitu saya mulai serius, saya sudah hampir menembus $800. Tapi di sini saya juga mulai tergoda nih. Saya dapat job remote juga, tapi nggak di Upwork. Tergoda lagi, akhirnya saya keluar dari Upwork. Jadi harganya, rate-nya saya total income saya per bulan masih $0. Kemudian 2014 ini adalah tahun-tahun saya fokus. Perbedaannya coba perhatikan. Perbedaannya adalah sampai saya sudah bisa hampir menembus angka 2.500 per bulan. Jadi per bulan minimal rata-rata sudah rata-rata berapa rata-rata ya? $1.000 sudah dapat lah per bulan itu di Jogja loh ya. Nah, kapan saya fokus sempurna? Fokus saya sempurna adalah 2015. Nembus $3.000. Nah, ini sudah seru banget. Nah, 2015 ke atas jangan ditanya, itu adalah masa-masa saya membangun startup. Jadi income-nya lebih dari Upwork, impact-nya lebih luas, tapi tantangannya adalah saya membangun sistem dari awal. Nah, ini mungkin akan jadi course tentang membangun tim remote work.
Tapi sekali lagi saya akan ulangi, kesalahan saya dalam remote work pertama adalah tidak percaya remote work itu bisa menghasilkan ribuan dolar per bulan dengan hanya bekerja dari rumah. Kedua, menunda-nunda waktu untuk mempelajari remote work. Dan ketiga, tidak fokus dengan remote work. Oke, saya mewakili remote worker Indonesia, punya visi agar Indonesia menjadi provider remote worker terbesar di dunia. Ini cuma visi. Apa yang saya lakukan sebatas kemampuan saya aja dan teman-teman. Kalau ini bisa menjadi sesuatu yang kita jalani bareng-bareng secara nasional, kita akan bisa mengalahkan India, Pakistan, Bangladesh deh, serta Filipina. Mereka adalah 5 besar di dunia remote work. Kita bisa kalahkan mereka, maka kita akan bisa mempunyai kebanggaan yang lebih terhadap Indonesia. Untuk itu kita nggak usah khawatir teman-teman. Kenapa? Karena kompetensi programmer Indonesia itu luar biasa banget. Kompetensi luar programmer Indonesia itu benar-benar bisa bersaing dengan negara-negara tadi. Permasalahannya adalah kuantitas. Untuk kualitas no problem with that. Tapi dengan kuantitas kita masih jauh dibandingkan dengan rasio penduduk kita. Penduduk kita 250-an juta lebih. Yang jadi remote work berapa? Sedikit banget. Saya nggak bisa nyebut angkanya ya. Saya bilang sedikit karena kita masih di luar 14 besar. Kita masih di luar 10 besar remote work yang terbesar di dunia. Nah, untuk itu teman-teman, di akhir tahun 2020 ini, mari bergabung dengan remoteworker.id, pelajari mekanisme, pelajari sistem, pelajari juga mindset, serta bergabung dengan komunitas. Bergabung dengan komunitas itu luar biasa penting. Kenapa? Supaya kamu benar-benar sadar, meskipun di rumah sistem kita tuh belajar terus, sistem kita bergerak terus. Meskipun di rumah sistem kita itu benar-benar berjalan. Ini berbeda dengan kantor. Kalau kamu ngantor, kamu udah ngeliat gedungnya, ngeliat teman-teman bekerja, ya kan? Tapi dengan remote work, kamu benar-benar harus bergabung dengan komunitas agar kamu nggak kehilangan jejak. Kalau males, kamu akan lihat teman-teman dapat job terus. Nah kan jadi nggak hilang malesnya. Harapan seperti itu. Oke teman-teman, see you in the next podcast. Dan 2020 jadikan tahun perubahan kita, nggak cuma masalah corona, tapi bisa survive dan bisa nggak hanya survive, bisa berprestasi di zaman corona ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. See you in the next podcast.